Halo, kembali lagi dengan KT di sini dan sekarang kita pensiun dulu dari dunia pergitaran. Jadi KT itu lama nggak upload, kira-kira udah semingguan gara-gara ini nunggu paketan semua datang. Dan kita akan rakit PC ini dan kalian bisa lihat komponen-komponennya. Berapa habisnya nanti KTO akan kasih tahu sambil jalan videonya dan juga sambil komponennya ini kan sebenarnya KTO nggak pernah rakit PC. Maksudnya kalau yang ini kan di situ. Nah, ini rakit PC yang lama KTO yang dalamnya udah nggak ada sama sekali, udah dijual semua, tinggal motherboard doang. Kalau misalnya kalian mau beli, mungkin udah kejual juga kalau misalnya video ini sudah diupload ya. Nah, jadi katanya belum pernah rakit PC sendiri, sekarang kita coba rakit PC sendiri dan semoga lancar, tidak ada halangan. Oke, kita langsung mulai saja rakitnya. Berapa habisnya? Ya nanti aja lah. Dan komponen detailnya nanti kita tampilkan. Oke, kita akan rakit PC. Oke, jadi udah beres ya. Ini keyboardnya kita pakai Fantech, ini casingnya pakai Fantech, ininya pakai Alici T-Force segala macam. Fan-nya pakai Digital Alliance, ini juga. Ini sebenarnya kalian mau cerita dulu ya. Ini jadi ini kalau pakai fan-nya, aduh ini nggak fokus dia. Ini kalau pakai fan-nya 2 ini nggak bisa, ini nggak bisa karena mentok sama kabel segala macam. Terus ini fan yang di atas juga nggak bisa dipasang ini karena mentok sama itu juga. Ini udah work semua, ini USB kata sengaja pasangnya di sini supaya tes aja jalan atau enggak. Terus di belakang juga jalan atau enggak. HDMI udah jalan, udah masuk ke monitor dan sisanya adalah kabel manajemen. Lihat. PR banget ini. Ini katanya pakai controllernya dari Coolmoon ya. Terus disambungin lagi ke RGB converter biar bisa nanti sync sama si Mobonya. Luar biasa kan PR-nya. Oke, jadi di KTO kabel manajemen dulu, udah kabel manajemen nanti KTO tutup, nanti baru install Windows dan kita lanjutkan videonya. Yang penting udah jalan, udah work, sistemnya juga semuanya kebaca ya. Oh ya, satu lagi, KTO mau nunjukin habis peperangan nih. Dus di mana-mana. Tuh. Baut di mana-mana. Aduh, ini kebayang dah beresinnya. Nah, itu casingnya. Aduh, ya sudahlah. Ya, kita kabel manajemen.
Nah, jadi seperti itu ya bagaimana perjalanan KTO untuk merakit sebuah PC ini. Sebenarnya banyak KTO yang bagian skip karena banyak accident dan gak tau KTO itu masanya dari mana gitu. Semuanya serba tebak-tebakan, semuanya ya ada lihat di YouTube segala macam. Cuman KTO mau sebutin dulu spesifikasi daripada si komputer ini ya. Jadi yang pertama kita akan sebutin Mobo, CPU, VGA RAM-nya. Nah, kalau CPU ini kita pakai AMD Ryzen 3700X ya, AMD Ryzen 7 3700X. Terus terus VGA-nya kita pakai yang MSI GTX 1660 Super. Jadi keluaran terbaru daripada TI ya. Terus motherboard-nya kita pakai MSI juga, Tomahawk Max ya. Jadi motherboard MSI, terus VGA-nya juga MSI. Terus RAM-nya itu kita pakai T-Force dari T-Force 16GB 8x2. Nah, mungkin kalau misalkan yang ngerti komputer, ini bottleneck nih dari CPU sama si VGA-nya. Nah, kalau misalkan KTO cari-cari di internet, sebenarnya ini bottleneck gitu si settingannya. Tapi karena KTO lebih mementingkan render video daripada ngegame gitu ya, ngegame juga paling Among Us gitu, Dota gitu, nggak yang berat-berat juga. Ya masih bisa lah untuk mainin game AAA gitu. Dengan mungkin rata kanan, mungkin nggak tahu KTO belum pernah coba. Nah, jadi karena KTO mentingin si rendernya, jadi KTO pilih yang Ryzen 7 3700X. Jadi dia 8 core, 16 thread. Oh, 16 thread, bayangin ya kalau render 16 thread cepetnya sih gimana. Cepet banget nih, jadi KTO memutuskan pakai CPU-nya, jadi mementingkan CPU-nya dulu daripada VGA. VGA bisa di-upgrade lah. Oke, terus storage-nya kita pakai SSD dari Adata SDX 6256GB. Ya, standar lah ya, cukup. Terus storage untuk datanya dan segala macam kita pakai dari WD Blue 1 tera. Ya, bisa ditambahin lagi jadi 2 tera, tinggal ditambahin aja, masih ada 1 slot lagi untuk hard disk ya. Oke, untuk pendinginnya kita pakai liquid cooler dari LC Halo 20 mili, ini yang kotak-kotak ini RGB ya. Terus gaya fan-nya ada cooler juga 20 mili. Nggak pakai yang 240 atau yang 360, enggak. Minimalis aja, ini aja udah mantep kok. Terus fan-nya katanya pakai Digital Alliance, ada 5 fan, 1 atas, 1 bawah, 3 depan ya. Kalau ini kan udah termasuk dari si liquid coolernya. Jadi dari bawah ke atas si anginnya gitu ya. Soalnya ini KTO ngambilnya dari bawah ke atas, yang di atas ini ngeluarin dari ruangan dalam casingnya itu ke luar. Kalau yang depannya dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Oke, jadi gini ya, set, terus set. Nah, itu airflow yang paling ciamik lah. Nah, terus selain fan dan juga liquid coolernya, KTO memasangkan deep cool RGB converter sama RGB controller. Jadi fungsinya buat apa nanti KTO sambil curhat aja, kasih taunya kenapa harus pakai itu. Terus untuk powernya kita pakai power supply 550 watt dari Digital Alliance juga, 50 plus bronze. Cukup sih setelah KTO hitung-hitung di sini butuhnya berapa daya. Ternyata butuhnya itu 330 watt, semuanya ya 330 watt. Jadi ya untuk 550 mau overclock dikit ya masih bisa gitu. Ya 100 sampai 200 ya masih bisa di overclock. Terus casingnya kita pakai Fantech Pulse CG71. Ini ya, ini simple banget yang seperti kalian sudah lihat di video awalnya. Sebenarnya KTO itu pingin yang depannya itu full mesh gitu, yang artinya jaring-jaring kawat gini. Tapi karena ukuran motherboardnya itu nggak muat, jadi KTO terpaksa harus cari casing lagi dan ketemulah yang dari Fantech ini, dan desainnya simple, minimalis dan nggak terlalu kayak gaming banget gitu ya. Oke, dan yang paling penting nih ada tempered glassnya di samping, jadi kalau lagi bosen lihat komputer lihat aja tuh lampu gitu ya, kan jadi ada hiburan sedikit tuh di samping KTO. Oke, jadi itu yang ada di dalam si casing PC ini. Untuk monitornya kita pakai Samsung, kalau keyboard sama mouse-nya kita juga pakai dari Fantech ya. Cuman ya nanti di sini ada muncul si harga dan komplitnya dan segala macam, itulah totalnya. Jadi itulah yang spesifikasi daripada PC baru KTO. Nah, sekarang KTO baru mau curhat nih, rakit PC itu susah apa enggak sih? Kalau untuk pemula susah, kalau nggak ada guidance-nya atau nggak ada paduannya gitu. Jadi KTO itu baca si buku kitab suci ini, nah ini kitab suci si motherboard-nya itu
berulang-ulang sampai sebelum rakit itu baca berulang-ulang. Di situ ada port apa gitu ya, ada misalkan ada audio port pokoknya audio gitu, terus JRGB, terus ada sys fan, terus ada pump fan, ada CPU fan, terus ada PCI. Katanya juga sampai agak ingat sedikit ya, dibaca terus sampai ya agak hafal gitu. Nah, baru pada saat part-partnya udah datang semua baru kita rakit. Jadi susah ya. Nah, tips dari KTO itu kalian harus rajin-rajin baca buku manualnya. Semua part kalau yang ada buku manualnya kalian harus baca. Karena kalau kalian udah ahli ya nggak usah baca gitu. Jadi kalau misalnya kayak pemula banget pengen rakit PC, baca semua buku manual yang ada. Ini juga nih ada si buku manualnya, motherboardnya ada, casingnya ada, terus fan-nya nggak ada, VGA-nya ada sih, VGA-nya ada, RAM nggak ada, PSU-nya nggak ada. Nah, jadi setelah kalian baca buku manualnya, nah di buku manual itu masalahnya nggak ada tahapannya. Kalian mau pasang casingnya itu, mau pasang di casingnya itu yang mana dulu gitu ya. Jadi kalau jelas, kalau yang pertama komponen paling penting kan motherboard gitu, motherboard. Tidak pasang KTO waktu itu pasang motherboard dulu, terus bingung selanjutnya mau pasang apa, nggak tahu. Habis pasang motherboard nggak tahu tuh, bingung, ngeblank gitu, nggak tahu mau pasang apa lagi. Apakah pasang coolernya dulu kah, apa pasang RAM-nya dulu kah, atau pasang VGA-nya dulu kah, atau pasang fan-nya dulu, nggak ngerti gitu. Jadi KTO itu trial dan error ya. Jadi pertama KTO coba pasang motherboard, terus coba pasang VGA, terus coba pasang kalau nggak salah RAM-nya sama SD, terus liquid cooler. Ternyata pada saat proses pemasangan itu ke casing ada kabel yang ngalangin gitu, bukan kabel yang ngalangin, ada part yang ngalangin untuk masuk ke si port kabel itu, kan jadi harus bongkar ulang gitu. Terus misalkan kayak ini nih liquid coolernya, KTO salah masang, nggak pasang back panelnya, jadi harus pasang ulang lagi. Luar biasa. Jadi ini kalau nggak salah KTO ada berapa kali bongkar, udah hampir jadi bongkar lagi, udah berapa kali hampir jadi bongkar lagi gitu. Jadi mungkin kekurangan daripada buku manual, terutama casingnya ya, nggak ada buku petunjuknya untuk kita mulai dari mana gitu. Jadi di casingnya cuman ya sebatas ada baut berapa dan segala macam gitu. Atau mungkin nggak tahu di dunia perakitan itu ada gitu ya guidance-nya. Di YouTube sih banyak ya, cuman katanya waktu itu memberanikan diri untuk mencoba dulu daripada melihat. Jadi itulah hasilnya ya. Nah, sama yang tadi KTO yang ada itu ya, Deep Cool RGB Converter sama Cool Moon RGB Controller, gunanya buat apa? Jadi ini KTO sudah coba-coba, dan ini semuanya sync ya, semuanya sinkron dari RAM, lampu di motherboard, lampu di fan, sama lampu di depan si casingnya, semuanya sinkron. Jadi di sini merah, RAM-nya merah, di situ kelihatan. Nah, terus lampu motherboard-nya juga merah, fan-nya juga merah, kecuali lampu CPU, fan CPU sama coolernya itu memang nggak ada RGB-nya. Tapi di front panel-nya juga merah. Nah, ini kenapa butuh namanya controller dan si converter gitu ya. Mungkin nanti kalian akan bikin satu video khusus untuk membahas dua hal itu. Jadi pertama kita pakai controller, gunanya buat apa? Nah, jadi kita bisa ubah-ubah si warnanya tuh pakai controller kan. Tuh. Jadi fan-nya itu 6 pin ya, 6 pin. Tuh, kan bisa wih, bagus kan? Tuh, cahayanya juga bagus ya. Nah, pas ketika chat Mobo, nah kan di sini ada Mobo gitu. Terus dia nge-sync tuh ke si motherboard-nya. Nah, masalahnya si controller ini itu nggak bisa langsung nyambung ke motherboard-nya. Oleh karena itu kita butuh namanya RGB converter. Jadi RGB converter itu dari controller, fan ke controller, dari controller ke converter, baru ke motherboard. Panjang ya, dan memang begitulah kalau pingin bagus gitu ya. Dan ini kita pakai programnya itu Dragon Center dari MSI juga. Jadi kita bisa ubah nih si warnanya dari motherboard, nanti semuanya sync gitu. Oke, sinkron. Kita coba kalau rainbow. Nah, rainbow ini banyak yang ngomong nggak bisa. Iya, nggak bisa karena RAM-nya sih rainbow, cuman lampu di motherboard-nya tuh nggak. Oleh karena itu si fan-nya juga jadi nggak rainbow. Tuh kan rainbow tuh kayak warna pelangi. Jadi ini cuman kayak ganti-ganti warna doang. Sebenarnya fan-nya juga bisa rainbow gitu, tapi ya mungkin dari si motherboard-nya kali ya yang nggak ada. Nah, yang paling enak itu katanya paling suka color shift. Color shift itu jadi dia ganti-ganti warna, tapi nggak mati nyala.
tapi jadi kayak kalian lihat aja tuh, enak ya liatnya ya. Jadi kayak ganti-ganti warna tanpa dia redup dulu tuh, ini kan wah keren ya. Atau kita misalkan mau musik, mana musik, jadi dia ikutin irama musiknya ya. Kita buka aja no copyright musik, NCS. Oke, kita kecilin karena Yusa lagi bobo. Kita coba yang mana aja. Kita musiknya ini warna merah, nggak apa-apa ya, defaultnya merah. Tuh kan, dia ikutin si irama musiknya. Tuh, keren ya? Hasil perjuangan katanya tidak sia-sia. Ini dia nyala. Tuh, keren. Oke, nah jadi yang ini juga sih fan-nya, coba nyalakan ini ya. Fan-nya ini katanya udah otak-atik sebanyak mungkin 3-4 kali biar bisa nge-sync gitu dan bagus. Nah, sebelumnya katanya pakai fan yang ini fan-nya sama-sama dari Digital Alliance dan juga sama-sama dari Digital Alliance ya. Cuman mungkin ini model lama sehingga cahayanya tuh nggak bagus seperti ini. Dia cahayanya itu kayak ada flickernya gitu pada saat disambung ke motherboard. Jadi kalau nggak disambung ke motherboard sih bagus si itunya apa sih, si cahayanya. Betul. Oke, nah ini katanya mau liatin nih, apakah betul si motherboardnya nyambung sama tuh casingnya kan tuh, lihat, enak kan liatnya, tuh luar biasa ya. Tuh, ini warna apa nih? Tuh biru, tuh dalamnya juga biru semua. Keren ya, perjuangan nih bikin kayak gini. Cek. Ngurus lampu aja setengah mati itu paling lama ya daripada part-part yang lain, karena katanya kayak pingin bangun sesuatu tapi kayaknya harus sempurna gitu, jadi ya lamanya ini nggak mau masuk lagi starter. Katanya sampai pasrah gitu ya, ini mau diapain lagi, jadi ya akhirnya berusaha jadilah seperti ini jadi juga. Oke, puas ya liatnya, bangunnya setengah mati. Jadi oke, begitu saja yang katanya mau curhat. Jadi tipsnya dari KTO banyak, setiap kalau misalkan kayak mau rakit PC, baca setiap buku manualnya, terus rajin-rajin lihat YouTube cara rakitnya gimana. Apakah nanti di kedepannya ada konten gaming? Mungkin ada. Apakah masa depan KTO lebih cerah karena banyaknya lampu? Mungkin juga. Oke. Apakah KTO tim RGB? Enggak juga gitu. Jadi kalau misalkan KTO bosen, misalkan dengan RGB yang seperti ini, kita tinggal matiin aja, matiin dari controllernya, atau misalkan kita mau dari motherboard langsung. Oke, kita matiin aja semua. Udah selesai beres. Tuh, jadi simple banget kan? Cuman ada cahaya dari coolernya sama dari fan CPU-nya. Selesai. Kalau misalnya mau RAM-nya lagi, ya tinggal dinyalain lagi gitu. Kayak CPU temperatur ya. Paling enak nih CPU temperatur, jadi kita nggak usah lihat-lihat segala macam. Ini kan dia jadi berubah sesuai dengan suhu temperatur dari CPU-nya. Jadi kalau misalnya merah, berarti udah bahaya. Oke, begitu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau rakit PC, dan mungkin sebenarnya ada channel-channel khusus yang rakit PC, tapi entah kenapa katanya pingin banget video ini. Pingin banget bikin video ini karena berasa kayak enak aja gitu bangun sesuatu. Oke, silahkan komentar di bawah game apa yang mau kita main bareng, atau misalkan kita live streaming gaming, mungkin silahkan komentar di bawah aja. Nanti coba KTO berusaha kabulkan permintaan kalian kalau bisa. Oke, demikian saja video kita kali ini. Tunggu KTO di video-video selanjutnya. Nah.